Halo pemirsa, selamat pagi. Apakah pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menilai dana jaminan kehilangan pekerjaan senilai 873,78 miliar rupiah yang dicairkan BPJS Ketenagakerjaan per November 2025 kepada 78.000 pekerja terdampak PHK harus dibarengi dengan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi agar angka pengangguran tidak melonjak. Per November 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan dana jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP senilai 873,78 miliar rupiah kepada 78.000 pekerja terdampak PHK. Namun, Komisi 9 DPR RI menilai jaminan tersebut juga harus dibarengi dengan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi agar angka pengangguran tidak melonjak. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menjelaskan, mayoritas korban PHK masih berada di usia produktif kerja, sehingga energi dan produktivitas kerja mereka perlu disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan kompetensi kerja yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat kembali menjadi tenaga kerja produktif, baik sebagai wira swasta maupun karena mendapat pekerjaan baru. Jaminan kehilangan pekerjaan bukan cuma sekadar nominal yang diterima oleh orang yang terdampak PHK, tapi juga harus menjadi peluang bagi mereka mendapatkan kesempatan upskilling, reskilling yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru seperti itu. Nah, ini kita apresiasi meskipun ini tentu harus disambungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kenapa? Karena yang kemudian mencairkan JKP itu kan BPJS Ketenagakerjaan, ya. Sehingga kita berharap nanti sebelum pencairan itu ada sebuah pelatihan yang sudah disiapkan oleh Kemenaker sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Pak Menteri, ya. Diharapkan pelatihan kerja yang diberikan harus relevan atau setidaknya beririsan dengan keahlian pekerjaan sebelumnya, sehingga pekerja tidak perlu kembali memulai dari nol dan transisi penyesuaian karir dapat lebih cepat dan efektif. Ken dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, 20.000 pekerja migran Indonesia berada di sejumlah negara Timur Tengah yang saat ini dilanda konflik. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah perketat pengawasan dan juga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di negara-negara konflik. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengungkapkan sebanyak 20.000 pekerja migran Indonesia atau PMI berada di sejumlah negara Timur Tengah yang saat ini dilanda konflik. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di negara-negara konflik. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi, termasuk opsi penghentian sementara penempatan pekerja migran ke wilayah rawan konflik. Ia juga mendorong Kementerian P2MI untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Indonesia di luar negeri guna menjamin keamanan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Ya, itu jadi salah satu rekomendasi ya. Kalau memang dan ini kan sepertinya juga menjadi satu kebijakan ya. Kalau memang situasinya membahayakan, tentu kita juga nggak akan mengizinkan gitu ya pengiriman ke luar negeri. Tidak hanya itu, kalau memang perlindungannya lemah ya terhadap sistem kerja pekerja migran kita, hari ini kan juga masih ada moratorium gitu.
Sementara itu terdapat 20.784 kontrak aktif PMI di kawasan yang berbatasan dengan wilayah konflik sejak 2023 hingga 30 Maret 2026. Dalam periode 1 Maret hingga 7 April 2026, pemerintah menerima 86 aduan dari PMI yang berada di wilayah Iran. Untuk itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh PMI di luar negeri. Bondan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat beberapa potensi pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3 di kawasan industri MM 2100 Bekasi. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana? Persoalannya justru bukan di jalan nasional. Tapi Persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota. dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan jalan nasional. Ini mah proyek abadi, Ya, proyek tahunan. yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Ya. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi. Itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya. Kalau dengan odol Pak, Menurut saya kombinasi. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI dorong pengelolaan limbah segera diperbaiki dan diawasi secara ketat agar aktivitas industri tetap berjalan produktif tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan. Berdasarkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat beberapa potensi pencemaran lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3 di kawasan industri MM 2100 Bekasi. Komisi 12 DPR RI mendorong pengelolaan limbah segera diperbaiki dan diawasi secara ketat, agar aktivitas industri tetap berjalan produktif tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menegaskan, Komisi 12 DPR RI mendukung kemajuan industri nasional, namun kemajuan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Di dalam kawasan sini ada 3 sungai ada 3 sungai yang dilewati, melewati 3 sungai. Kemudian ada pencemaran udara, terutama dari ipal komunal, ya. Tentunya yang paling membahayakan adalah industri limbah dari B3-nya. Ini sangat membahayakan, dan karena kami tidak ingin hanya maju industrinya, maju pabriknya, tapi di sisi lain terjadi kerusakan untuk buminya, sungainya, dan kemudian udaranya. Bahwa industri harus maju, tapi investasi yang selamanya adalah menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Komisi 12 DPR RI berharap
pengelolaan limbah di kawasan industri MM 2100 dapat terus diperbaiki melalui kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan para pelaku industri guna memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja spesifik ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Bambang Patijaya menemukan masih terdapat celah dalam distribusi BBM subsidi yang berpotensi disalahgunakan. Penyelewengan BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik ke NTT, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menemukan masih terdapat celah dalam distribusi BBM subsidi yang berpotensi disalahgunakan. Bambang Patijaya menilai, praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Ia meminta pemerintah harus meningkatkan pengawasan secara menyeluruh, termasuk pengaturan distribusi agar lebih terkendali. Persoalan pengawasan BBM bersubsidi saya pikir memang perlu kita tingkatkan dan kita optimalkan. Karena pada saat ini fokus daripada BBM bersubsidi itu adalah tepat sasaran, dan kemudian juga pembagian distribusinya berkeadilan. Maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, SDM beserta BPH, Migas, terkait dengan misalkan pembatasan jumlah BBM yang diisi oleh kendaraan dalam satu hari. Misalkan Pertalite itu 50 liter. Karena pada prakteknya sebetulnya kalau satu hari ngisi sampai 50 liter mau kemana aja rutenya kan begitu. Kan kadang-kadang mengisi 30-40 liter pun bisa untuk 2-3 hari seperti itu. Ya kami pikir itu perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik. Selain itu, Bambang Patijaya mendorong agar pelaku penyelewengan dijerat dengan hukum pidana korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Ia juga mendorong optimalisasi sistem digitalisasi seperti barcode dan CCTV untuk meningkatkan konsistensi pengawasan dan menutup celah penyelewengan BBM subsidi. Dari Nusa Tenggara Timur, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Ahmad Heriawan mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan layanannya, termasuk memberikan sosialisasi sebelum memberlakukan kebijakan baru, termasuk penonaktifan 11 juta peserta bantuan iuran yang terjadi beberapa waktu lalu. Penonaktifan 11 juta peserta bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan khususnya pada masyarakat di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Ahmad Heriawan mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan layanannya termasuk memberikan sosialisasi sebelum memberlakukan kebijakan baru. BAM DPR RI membuka ruang dialog bagi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui festival aspirasi dengan tema Mendengar untuk Melayani Aspirasi Publik bagi Peningkatan BPJS Kesehatan. Forum ini dihadiri Kepala BPJS, Kepala Dinsos, Kepala Dinkes, serta Direktur RSUD dan rumah sakit swasta di wilayah tersebut. Ahmad Heriawan menekankan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjawab keluhan layanan BPJS dan keluhan di sektor kesehatan. BAM tentu akan menindaklanjuti ya teman-teman tadi bersama dengan Komisi 9 dan saya yakin ini masalahnya masalah publik, masalah sangat umum sehingga banyak yang bicara, banyak yang berkepentingan, pembelaan dari beragam pihak. Insya Allah dalam hari-hari ke depan sudah ada langkah-langkah perbaikan. Di antaranya ya yang 45 juta itu kan sedang ada verifikasi ya, mana yang masih layak di PBI, mana yang tetap menjadi mandiri. Ya, setelah dikeluarkan dari PBI. Itu kan sudah langkah yang bagus saya kira. Dan kemudian hal-hal yang lainnya tentu kita akan terus mendorong untuk semakin kokohnya, semakin baiknya pelayanan yang dilaksanakan oleh BPJS. Saat ini pemerintah di lintas kementerian tengah melakukan verifikasi data kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan utama data PBI. Proses verifikasi ini ditengah selama 3 bulan atau pada bulan Mei mendatang. Dari Selawi Tegal, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di sektor industri migas harus dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasi. CSR tidak boleh sekedar menjadi formalitas, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan real seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya
bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Kembali di TVR 09. Pemirsa, pengelolaan yang tepat, transparan dan juga berkelanjutan menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan juga merata. Dengan komitmen tersebut, DPR RI mendorong seluruh pelaku industri migas untuk menjadikan CSR sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Industri migas adalah fondasi utama pembangunan ekonomi nasional, ketahanan energi, dan menopang sektor transportasi, serta menjadi penggerak ekonomi global. Untuk itu, keberadaan industri migas di daerah diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan industri. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya efek berantai ekonomi yang terukur dan tepat sasaran. CSR yang diberikan dapat berupa program pemberdayaan, peningkatan pendapatan, serta perluasan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat. Banyu Urip itu ada di Bojonegoro, menekankan pentingnya trickle down efek ekonomi yang bisa dirasakan manfaat langsung. Utamanya ada istilahnya di ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu intinya masyarakat di sekitar proyek itu harus mendapatkan CSR dan sampai harus bisa diukur keberhasilannya, misalnya mengurangi angka kemiskinan. Artinya kehadiran proyek itu terukur betul melalui survei yang valid. Bojonegoro misalnya memang secara terus-menerus secara kabupaten dia meningkat. Dari semula menjadi kabupaten termiskin di Jawa Timur, sekarang ranking 11. Jadi sementara Tuban masih di ranking kelima. Program CSR harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dibuktikan melalui survei yang valid dan data yang akurat. Melalui pelaksanaan CSR yang efektif dan berdampak secara ekonomi, kehadiran industri migas menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Seblang merupakan salah satu ritual sakral masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.
Ya pemirsa, ritual ini tentunya ditampilkan dalam bentuk tarian mistis yang dipercaya sebagai sarana penyucian desa dan juga penolak bala. Dan dalam pelaksanaannya, penari sebelang akan menari dalam kondisi trans yang menjadi bagian dari kekuatan spiritual tradisi ini. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, ritual sebelang biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk rasa syukur sekaligus permohonan perlindungan bagi masyarakat. Keunikan dan juga nuansa mistis yang kuat menjadikan sebelang sebagai salah satu warisan budaya yang menarik perhatian. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan sebelang, ritual sakral di balik tarian mistis Banyuwangi dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Sebuah tarian yang tak hanya berbicara tentang gerak, namun juga tentang kepercayaan dan hubungan manusia dengan dunia yang tak terlihat. Di Banyuwangi, tradisi ini masih bertahan di tengah perubahan zaman. Sebelang, yang dipercaya berasal dari kata sebele ilang, yang berarti sialnya hilang atau menyingkirkan. Makna ini merujuk pada tujuan utamanya, yaitu menghilangkan bala dan membersihkan desa dari energi buruk. Ritual sakral ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat suku Osing. Sebelang lahir dari kepercayaan lama masyarakat yang meyakini bahwa kehidupan harus berjalan dalam keseimbangan. Pada masa lalu, desa Olesari pernah dilanda pagebluk atau wabah penyakit yang menyebar dengan cepat. Bahkan, pagi hari seseorang jatuh sakit dan tak bertahan hingga siang, sedangkan yang sakit di siang hari meninggal keesokan paginya. Dalam keadaan tersebut, masyarakat percaya bahwa telah terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan leluhur. Hingga akhirnya, seorang tokoh adat, Mbah Sadirin, yang diyakini mampu berkomunikasi dengan roh nenek moyang, mendapatkan petunjuk untuk mengadakan sebuah ritual sebagai bentuk permohonan, sekaligus upaya mengembalikan keseimbangan. Dilaksanakanlah ritual sebelang yang konon pertama kali digelar pada tahun 1930. Sebelum ritual dimulai, para sesepuh adat akan menyiapkan berbagai perlengkapan, seperti sesajen yang terdiri dari bunga, makanan tradisional, hingga kemenyan. Doa dan ritual pembukaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus memanggil kehadiran roh leluhur. Pusat dari ritual ini adalah sosok penari sebelang. Penari tidak dipilih secara sembarangan, melainkan melalui proses adat dan tanda-tanda spiritual. Saat musik mulai dimainkan, penari perlahan memasuki kondisi trance atau dalam istilah umum sering disebut sebagai kesurupan. Dalam kondisi ini,
kesadaran seakan menghilang dan gerak tubuh mengikuti irama. Bahkan, penari dapat menari selama berjam-jam tanpa menunjukkan rasa lelah. Masyarakat meyakini pada saat itulah roh leluhur hadir dan menjadikan penari sebagai perantara. Ritual diiringi oleh musik tradisional khas Banyuwangi dengan irama yang berulang dan menciptakan suasana hikmat. Dalam beberapa momen, penari dapat berinteraksi dengan penonton dan akan melemparkan selendang atau properti tertentu ke arah penonton sebagai tanda ajakan untuk ikut menari. Masyarakat percaya ajakan tersebut tidak boleh ditolak, karena jika menolak, penari akan terus mendekat dan mengejar hingga penonton ikut menari. Sebelang memiliki dua variasi utama, di Desa Olesari, ritual dilaksanakan setelah Idul Fitri dengan penari seorang gadis muda. Sedangkan di Bakungan, ritual dilaksanakan setelah Idul Adha dengan penari perempuan dewasa. Perbedaan ini menjadi bagian dari kekayaan tradisi yang terus dijaga. Sebagai ritual sakral, Sebelang memiliki berbagai aturan dan pantangan. Masyarakat dan penonton diharapkan menjaga sikap dan menghormati jalannya ritual. Lebih dari sekedar tarian, Sebelang menjadi simbol hubungan manusia dengan leluhur. Sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Di tengah perkembangan zaman, Sebelang mulai dikenal sebagai atraksi budaya, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Namun, masyarakat tetap berupaya menjaga kesakralannya agar tradisi ini tidak hanya menjadi tontonan, namun tetap menjadi bagian dari keyakinan dan identitas mereka. Sebelang bukan sekedar tarian. Ritual ini menjadi bagian dari cara masyarakat menjaga keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan kepercayaan yang mereka anut. Di tengah perkembangan zaman, Sebelang terus bertahan, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai identitas yang mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki cara sendiri dalam memaknai kehidupan. Pemirsa, tidak lupa kami sampaikan di penghujung acara, kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 14 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, membahas tentang optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam. Kemudian pada saat yang sama, yakni jam 10 juga waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.